Buku Langka Indonesia. Ketika langka, jadi primadona. Nah, karena temanya mentoring, teman kalau ada pengen tanyain, tanyain aja ya. Numpung masih sedikit ya. Ya, insya Allah nanti yang ikut mentoring semakin banyak ya, insya Allah ya. Oke, berproses aja, berproses dan berprogres. Oke, oh boleh Bu Tarti, silakan. Pengen ditanyakan, mangga Bu. Ya, sebentar. Gimana Bu? Ya, terima kasih. Ini saya background-nya belum tak ambil, tak tutup dulu aja. Baik, Kang Mufti, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, pertama melalui tulisan, kedua melalui gambar, ketiga barangkali nanti bisa kopi darat. Ya, Ya, ini mengalir saja, karena memang sifatnya kita itu apa ya, belajar itu tak kenal tempat, tak mengenal waktu untuk saat ini ya. Jadi ketika saya mendapatkan WhatsApp dari teman, terus sepertinya menarik nih, walaupun di sela-sela saya sendiri, ya saya yakin kita semua sibuk semua lah. Tapi saya justru tertantang mendapat challenge untuk bisa menulis, karena memang saya berharap bisa bisa apa ya, menggolkan cita-cita bisa menulis gitu. Dan ketika selama ini pandemi juga banyak nih kelas menulis ya Kang Mufti ya, baik di Facebook, di IG dan lain sebagainya. Saya hanya baca aja gitu. Entah kenapa ini kemarin saya klik ikutin aja gitu. Tahu ada magicnya di mana saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu ada magicnya di mana. Hanya kata-kata yang saya dapatkan dari teman saya, Bu Tarti punya bakat menulis kok gitu. Ya, kalau saya begitu mendengar itu, ya iya, saya menulis memang yang selama ini mungkin hanya melalui media sosial, Facebook, IG gitu. Hal-hal yang kecil-kecil itu sebenarnya sudah menjadi modal saya gitu. Cuma karena mungkin belum terwadahi sehingga belum mendapatkan realisasi buku. Nah, mungkin dari sini terus saya ngikutin aja gitu. Walaupun nun sewu share-nya dari Kang Mufti saya belum buka YouTube-nya sampai selesai karena memang pada saat yang sama saya harus menyimak pembelajaran daring, terus kemudian memberikan komentar, nilai dan lain sebagainya sehingga tetap semangat itu ada Kang Mufti. Jadi siap. ya, jadi saya akan berusaha sebisa mungkin, tapi mungkin dari deadline yang diberikan Kang Mufti saya mundur, mungkin nggak bisa tepat waktu, tapi saya tertantang karena memang saya amati ketika kita mendapatkan tugas kok ada deadline, itu justru ada power, ada energi. Tapi kalau deadline itu nggak ada, nanti gitu. Nanti gitu, masih ada waktu gitu. Ya memang itu bisa tercapai, tapi mungkin hasilnya tidak maksimal, ide-idenya kurang bisa kemudian direfleksi, dievaluasi seperti itu. Jadi pertama kali pada malam hari ini saya bisa mengikuti, alhamdulillah, salam kenal, saya dari Purworejo Kang Mufti. Purworejo Bu? Ya, dari Purworejo. Oke, sebentar saya tak background virtualnya saya tarik aja dulu. Saya blurkan dulu biar bisa baik. Oke. Jadi saya dari Purworejo, aktivitas sehari-hari membersamai anak-anak usia dini di PAUD. Oh, PAUD ya Bu ya, guru PAUD ya, berarti ya? Ya, seperti itu. Nah, selain di PAUD, saya juga aktivitas di organisasi karena di Himpaudi kan guru-guru gitu, ada wadahnya ya. Jadi tadi juga Kang Mufti udah bercerita nih terkait dengan tema, ide mendapatkannya seperti apa, dari mana, terus kemudian bagaimana mengoptimalkan
panca inderanya melalui melihat, mendengar, merasakan, terus kemudian bagaimana sebagai seorang penulis pemula gitu loh. Memang saya pernah ya, waktu awal-awal tahun 2013 itu saya pernah membuat buletin Bu. ya, Sapa Bunda gitu. Sapa Bunda. Ya, judulnya Sapa Bunda karena latar belakang kita itu guru-guru PAUD yang artinya identik dengan bunda gitu loh. Nah, itu hanya satu lembar. Satu lembar itu ya A4 bolak-balik gitu loh. Materinya tentang parenting, tentang pendidikan anak usia dini. Kebetulan waktu itu saya memang sedang bersamaan kuliah S1 PAUD gitu ya. Jadi ketika mendapatkan teori materi tentang apa teori pendidikan, terus kemudian hal-hal yang terkait dengan anak usia dini itu menjadi menarik, dan itu saya yang menulis semua, artinya ide-idenya saya dapat apa gitu, saya ramu, tapi saya punya layout editingnya. Kebetulan waktu itu saya ditawarin punya rekanan yang setiap saat dia kayak kayak fotokopi, tapi dia lebih canggih lagi. Jadi kita dapat subsidi waktu itu. Jadi HVS 1 rem. Jadi sekitar kita cetak berapa kali cetak itu, kita 1 rem nggak bayar. Dan itu difasilitasi. Dan itu saya lakukan hampir 1 tahun lebih ya. Nah, kemudian semakin ke sini kita kehabisan ide-ide dan SDM-nya yang terbatas. Akhirnya PAUD itu banyak bantuan sehingga sibuk nih, terbengkelailah tulisan-tulisan itu. Itu yang pengalaman saya, jadi udah lama, dan saya Sekarang masih tulisan-tulisan itu ada di mana, Bu? masih ada di filenya. Jadi di copy, jadi kayak buletin Jumat. Jadi sama seperti Kang Mufti tadi, bahwa kita itu mendapatkan ide untuk membuat tulisan itu memang pola-pola, entah tulisan itu di majalah, entah di buletin Jumat gitu. Dulu saya waktu mudanya saya tinggal bekerja di Jakarta. Kalau nongkrong di Kuitang, di toko buku Kuitang ada masjidnya. Pusat buku ya, Bu ya. Ya, yang namanya buku semua buku itu senangnya baca gitu. Majalah-majalah semua itu saya baca gitu. Jadi dari situlah pengalaman, terus kemudian ide gagasannya dan gayung bersambut. Nah, sekarang tuh mati. Nah, kemarin saya kebetulan aktivis di organisasi Himpaudi, sekarang di pengurus Himpaudi Provinsi Jawa Tengah. Itu. Nah, kemarin kita juga ada antologi pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu benar kegiatan apa sih gitulah yang menarik. Akhirnya kita ada dosen yang kemudian jadi mentor kita. Ya, terus kemudian menulis antologi tentang apa ya tadi yang Kang Mufti ceritakan, tentang pengalaman pribadi kita, bagaimana berorganisasi, mengenal Himpaudi, seluk-beluk seorang guru PAUD yang ibu rumah tangga kemudian aktivis, apa itu makna organisasi, rapat, semua ada sekitar 58 guru se-Jawa Tengah yang minat. Gitu. Yang berarti guru-guru PAUD ya, Bu ya? Ya, guru-guru PAUD itu ada bapak-bapaknya juga. Jadi mereka memang yang masuk itu adalah challenge, yang dapat tantangan, yang kemudian minat. Terus ditantang nih dalam 1 hari, dapat materi, terus kemudian diskusi di WhatsApp, kemudian menulis 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, ada berapa kata, bukan lembar waktu itu, berapa karakter ya, berapa karakter itu. Akhirnya kita mendapatkan ya sesuai passionnya kita masing-masing, pengalaman kita. Kebetulan saya mengangkat tentang pengalaman saya seorang ibu rumah tangga yang tiba-tiba harus aktivis, terus kemudian bekerja dengan suami, meninggalkan anak, meninggalkan suami, terus kemudian dapat pengalaman dan lain sebagainya. Momen-momen itu saya tulis yang penting-penting gitu loh. Terus akhirnya sudah dapat antologi itu jadikan 2 buku. Jadi 2 buku. Jadi dari 58 guru yang menulis itu kan kemudian nggak mungkin kalau 1 buku. Jadi ada seri 1, seri 2. Oh, jadi 2 buku ya, Bu ya? Ya, perjuangan hitam putih lah seperti itu. Jadi guru-guru PAUD entah tentang bagaimana menjadi seorang bendahara. Ya, jadi kembali ke kita lagi. Kalau kita misalnya bendahara ya
cerita tentang bendahara ternyata amanah, jujur dan lain sebagainya seperti itu Kang. Iya, Itu iya, iya. menarik sih. Jadi dari apa yang tadi Kang Mufti sampaikan, saya sudah punya gambaran dan saya juga sudah semakin tercerahkan gitu. Hanya mungkin kendalanya saat ini adalah waktu. Tapi kalau saya melihat orang-orang hebat itu, mereka tuh bisa memanage waktu. entah entah pada saat habis sholat malam, entah sholat subuh atau apapun itu, saya melihat mereka menulis itu pasti punya waktu dalam sehari meluangkan waktu, ya itu tadi mungkin satu berapa karakter, 1.500 atau berapa seperti itu. Nah, mungkin saya dengan bergabung di sini nanti akan dipandu oleh Kang Mufti untuk bisa menelurkan sebuah menghasilkan karya. Nah, Kebetulan saya juga masih punya ganjalan yang sampai sekarang belum bisa. Pertama, sebenarnya jadi pertama, saya punya anak pertama itu tahun 98 dan itu saya tulis buku perkembangannya. Jadi mulai dari situ tertantang sebenarnya Kang. Jadi anak saya bisa apa, merangkak, bisa apa, mengucapkan itu saya tuliskan. Tapi namanya portofolio ya. ya, jadi hari ini misalnya kayak diary gitu loh. Iya, iya, Kayak diary diary. Jadi ya. perkembangannya itu saya tuliskan, tapi sayangnya itu tidak konsisten. Gitu loh. Dan itu anak pertama, anak kedua saya lakukan, tapi sayangnya tidak konsisten. Jadi kalau saya kemarin, ya Allah, buku saya tuh, saya kayak buku di rumah itu di mana-mana banyak buku, entah buku proposal, entah buku apa, pokoknya yang namanya buku banyak. ya. Gitu. Sehingga menemukan itu cerita sampai surat saya kan juga dengan suami waktu itu dijodohkan. Surat setelah kita ta'aruf terus kita lamaran, kita Surat dilamar, masih terus ada nanti ya, Bu, ya? surat masih ada. Tahun 96 masih ada, 97 sampai sekarang masih ada. Jadi saya itu sebenarnya ya berambisi sebenarnya ingin menulis gitu. Nah, saat ini saya tahun 2021 saya ikut di program guru penggerak. Oke, guru penggerak. Guru Ya. penggerak menjadi pengajar praktik. Pengajar apa, Bu? Pengajar praktik. Praktik, oke. Ya, kayak jadi kalau mentornya, tapi kalau PP pengajar praktik itu mentor bertemu langsung tatap muka. Nah, kalau sekarang ini saya di program guru penggerak menjadi fasilitator lewat daring. Jadi saya ngajarnya lewat daring, Kang. Oke, lewat Membuka daring ya. kelas. Ya, seperti itu. Nah, pengalaman yang kemarin itu saya pun belum bisa menuliskan untuk membuat tulisan karena ternyata menulis itu sebenarnya mudah karena kita menuangkan ide-ide kita. Tapi ternyata waktunya memanagenya, kapan harus menulisnya, ibaratnya setorannya itu. Nah, itu yang ternyata saya masih belum bisa menemukan. Nah, sekarang dengan menjadi fasilitator ini daring semua kelasnya, saya mendapatkan kota Sukabumi dengan 15 guru penggerak dari mulai jenjang PAUD sampai SMA, SMK. Itu seperti itu. Menarik. Jadi saya sebenarnya punya modal banyak ini kan. Nah, modal saya banyak mungkin dengan saya tadi dengar cerita Kang Mufti tadi, saya itu idenya banyak, tapi ternyata kok tidak bisa lolos proposalnya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, mudah-mudahan dengan tadi yang ya saya tadi sebenarnya sambil ngantuk. Ini tadi saya posisi ternyata habis maghrib itu saya kedinginan menggigil terus dikerokin sama suami terus dikasih obat. Ini saya mendengarkan sambil kedinginan ini. Terus suami udah ngingetin suruh berhenti. Habis sakit karena takutnya banjir besok pagi nggak bisa bangun. Tapi iya saya bilang gitu. Biasanya saya sampai jam 11, jam 12 membuka LMS peserta itu saya sampai jam segitu gitu. Makanya oh ya ini masih sore. Insya Allah saya nggak sampai malam. Itu makanya ini saya sambil mendengarkan, sambil ya orang-orang apa yang tadi Kang Mufti sampaikan, mudah-mudahan saya mendapatkan pencerahan banyak. Ini saya jujur dengan Kang Mufti, barangkali nanti talent saya punya kesempatan untuk dikembangkan. Mohon bimbingannya, mohon bantuannya Kang Mufti
Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tarti atas ceritanya. Masya Allah Ya, luar biasa ya. Sama-sama belajar aja Bu ya, insya Allah. Sebenarnya gini Bu, itu Ibu udah banyak banget ya naskah atau calon naskah sebenarnya. Saya waktu itu mungkin Ibu pernah mendengar sebuah film judulnya My Stupid Boss. Itu oh film ya, bioskop tuh. Itu iya, My Stupid Boss itu tuh sebelum jadi film kan jadi buku dulu, Bu. Nah, hasil buku dia itu semua cerita naskah itu dari blog. Nah, kalau hmm, blog itu kan pendek-pendek tuh, Bu iya ya. betul. Blog itu kan pendek-pendek ya. Saya membayangkan ke blog itu kayak status sosial media. Ya, saya pernah baca sebuah buku judulnya apa ya? Curhat Curhat Staff. Dia bukunya tentang leadership, tapi membahas tentang curhat staff. Curhat para staff kalau nggak salah. Beliau Hmm, pakar leadership di Indonesia gitu ya. Nah, saya baca simple Bu, cuman hanya 2 halaman saja setiap bab, dan itu adalah sharing-sharing dia di sosial media. Jadi sharing di sosial media bisa jadi buku, sharing di blog bisa jadi buku. Surat cintanya Bu Tarti itu bisa jadi buku Bu. Nah, iya, eh, kan nanti tinggal semua yang tercerai-berai itu gitu ya, iya, tinggal iya, disatukan dalam satu. Misalnya kalau bentuknya soft copy berarti disatukan di Word gitu ya, dirapihkan sedikit, habis itu dikirim kan gitu ya. Udah jadi buku tuh sebenarnya tuh. Nanti iya, pihak penerbit yang mengedit, yang memberikan layout dan sebagainya. Atau kalau misalnya konteksnya naskah bentuk hard copy, nah itu kan ditulis dulu tuh. Ya kalau misalnya nulisnya agak berat, tinggal cari orang suruh tulisin gitu ya. Tulisin iya, semua surat-surat cintanya. Disatuin, dirapihkan jadi buku. Nanti judulnya bisa macam-macam kalau surat cinta bicara tentang surat cinta gitu ya. Atau kalau misalnya sosial media itu kan tergantung temanya. Kalau bicara tentang parenting ya nanti temanya tentang parenting. Jadi sebenarnya tips saya kalau untuk nerbitin buku yaitu kalau kita sudah terbiasa nulis di sosial media, kita sudah terbiasa menulis di buku diary, itu mudah banget kok Bu. Bahkan saya pernah punya ide gila gitu ya. Saya kan suka nulis buku antologi Bu ya. Jadi saya suka buat buku antologi, buat kelompoknya dan juga ikut orang lain. Bahkan ada yang buku naskah saya di buku antologi orang lain nggak diterima karena saya nggak ngelihat peraturan-peraturannya, asal nulis saja. Oh yaudah, ternyata salah saya di sini. Tapi itu kan jadi naskah. Nah, bahkan kumpulan buku antologi pun bisa kita jadiin buku solo kita gitu. Jadi sebenarnya naskah yang kalau kita sudah terbiasa untuk nulis, entah itu di sosial media, di status, di blog gitu ya, atau di Word tapi yang pendek-pendek atau quote-quote dan sebagainya. Saya pernah waktu itu dapat buku dari teman saya, itu bukunya cuma segini tapi bentuknya buku ISBN udah resmi gitu ya. Dan itu kumpulan hadis-hadis tentang wanita dikumpulin simpel sama ya, dia. Hah? simpel, tapi Simple. akhirnya bisa ya, Bisa jadi buku. Jadi iya, kadang sering kali kita bicara buku itu yang apa ya? berat, Yang berat-berat gitu. Wah, iya, akhirnya kita nggak mulai-mulai, Bu. Buku perdana saya itu kan sebenarnya tentang pengalaman saya ketika saya kuliah gitu doang. Dan waktu itu saya belajar tentang teknologi pikiran lah ya. Ya, saya masukin. Oh, saya masih ingat nih teknologi pikiran ilmunya. Saya tuliskan dan konteksnya kuliah gitu. Jadi sebenarnya buku yang kita tulis nanti ya, saran saya kalau penulis mulai ya dimulai dari buku-buku yang ringan dulu aja. Ya, buku yang nggak usah terlalu berat, risetnya mendalam, kecuali iya, kalau misalnya kita pengen tesis, pengen disertasi atau pengen artikel ilmiah, silakan gitu. Tapi kalau untuk buku mah justru sekarang ya eranya ya Bu ya, di umum itu di masyarakat kita justru senang buku-buku yang ringan gitu. Buku-buku yang kalau baca itu nggak membuat apa dahi kita jadi ini apa sih gitu ya. Tapi beda lagi sih, ada yang penggila buku yang memang dia suka buku-buku berat. Kalau saya kan ya dua-duanya tuh, buku populer yang ringan suka, yang buku-buku berat juga suka gitu ya.
Nah, tapi kan nggak semua orang kayak saya, nggak semua orang kayak teman-teman yang mungkin kayak Bu Tarti yang penggila buku yang harus yang berat-berat. Kan ada eh, para para pembaca pemula yang senang buku-buku ringan. Saya ingat banget tuh buku saya tuh yang pertama itu Sukses Kuliah dengan Kekuatan Pikiran. Saking ringannya tuh kan tulisannya lebar-lebar, terus bahasanya dialog banget gitu, aku kamu gitu kan. Ada salah satu pembaca chat saya di BBM dulu kan zaman BBM. Kang, buku Kang Mufti udah 10 kali saya baca bolak-balik gitu ya karena saking ringannya. Saya juga kaget juga ya apa responnya segitunya gitu. Ternyata memang pembaca pemula tuh dan ada murid saya juga pas baca buku saya tuh saking suka buku itu ya gara-gara buku-buku ringan gitu. Jadi peran kita nih sebagai seorang penulis ya insya Allah mulai dulu di buku-buku ringan dulu gitu ya. Kecuali kalau memang pengen cari pasar atau fokus ke pasar yang buku-buku berat gitu ya. Cuman pasar lebih banyak yang buku-buku ringan sih ya. Kayak buku-buku cinta-cintaan. Bisa nggak buku cinta jadi sesuatu hal yang positif, yang jadi inspiring kan? Kayaknya buku naskahnya Bu Tarti yang surat cinta itu kayaknya layak dibukukan. Kalau saya justru malah tertarik gini. Jadi hari Kamis kemarin itu saya ditunjuk untuk lomba pola aku dalam pengasuhan keluarga. Sumbernya itu yaitu karena waktu komitmen kami itu menikah, asah, ase, asuh. Itu menjadi best practice saya yang sekarang sudah punya anak 25 tahun perjalanan cinta pernikahan tanpa pacaran dijodohkan dengan komitmen itu sebenarnya mengalir udah cerita hidup itu hanya tinggal dituangkan. Itu menarik. Nah, itu cara yang kemudian harus yang mulai dari mana, terus kemudian ya memang kita akan lebih terampil kalau kita sudah mencoba. Sepertinya seperti itu. Nah, saya tertantang juga untuk membuat buku cerita anak-anak kan. Karena kan di pendidikan anak usia dini itu ternyata masih butuh buku-buku. Ya, betul. Buku-buku cerita setuju. gitu. Gak usah Kebetulan anak usia dini semuanya semua ya, elemen. kebetulan saya juga punya modal. Pernah juara di kabupaten itu mencipta buku. Jadi kita hanya mencari gambar yang karakternya sama, terus diceritakan. Aku suka menolong dan aku waktu itu jadi hanya gambar-gambar ditempel, terus kita menulis ceritanya di bawahnya. Nah, buku itu adalah karya kita. Yes. Juara 1 waktu itu tahun 2018. Ya, Ibu udah banyak prestasi dan sebagainya. Wah, tapi terpendam itu belum, ibarat saya masih belum kemudian dioptimalkan. Makanya dari situ barangkali nanti saya ketemu dukunnya di sini. Dukunnya. Siap Bu Tarti, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan. Gitu, jadi ya. Memang saya rutin ya untuk mentoring literasi berdaya ini jadi komitmen dan mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi apa misi hidup saya sih sebenarnya. Ya kalau ternyata memang ada teman-teman pejuang literasi yang akhirnya bisa nerbitin buku, bahkan bisa mengalahkan jumlah bukunya dibanding saya, waduh saya senang banget. Makasih Bu Tarti atas ceritanya luar biasa. Terima kasih, mohon maaf. Oke, yang lain ada yang mau cerita? Bu Sumiati mau cerita atau ada yang pengen ditanyakan? Bu Krisanti boleh, Kang Abdul Aziz boleh? Bu Sumiati ada? Assalamualaikum warahmatullahi. Iya mau tanya Kang. Boleh, silakan. Kamu, iya mau tanya Kang. Iya gimana Bu Sumiati, tanya apa? Coba dulu. Salam kenal Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Kang Mufti, aku dulu pernah baca buku Kang Mufti yang Menembus Batas ya. Iya betul. Sama Kang Helmi yang itu. Ya. Dulu kan alumni MBS juga. Siap. Sempat ikut MBS. Terus kan oke. Iya tahu Kang Mufti itu dari Tesri dulu. Siap Tesri. Ya, Kang Helmi juga kan. Kang Helmi. Dulu coach di sana kan ya? Iya, betul.
Kan tadi kan ada materinya bahwa penulis pemula itu bisa bermula dari buku antologi kan ya. Iya. Nah, itu kan udah dicoba emang pas awalnya itu kan awal nulis tuh aku sempet dari SMA ya, suka ngisi di majalah-majalah sekolah doang kayak gitu. Tulisan-tulisan kecil gitu awalnya. Tapi emang suka sih kalau emang lagi ada ide suka ditulis di Facebook doang. Itu pun baru kulihat beberapa tahun kemudian, oh ini aku pernah nulis ini ternyata. Jadi kan jarang banget nulis di tulisan pena gitu, kecuali di majalah. Terus pas 2000, oh ya karena pas 2000 berapa ya? Aku tuh karena sempet TB, terus aku tuh boring kan, 6 bulan harus pengobatan, tapi di rumah diem gitu. Jadi ikut kelas menulis. Ada ikut kelas menulis, sudah gitu dia tuh menyediakan ruang untuk buku antologi. Dan selama pandemi COVID di tahun 2021 tuh, hanya seling beberapa bulan kita teh udah ngeluarin 3 buku antologi. Wow, luar Bareng biasa. teman-teman. Tapi anggotanya paling cuma 10, 11 gitu yang nulis di buku itu tuh. Dan yang herannya itu emang pas deadline besoknya harus dikumpulin, itu tuh cuma 2 hari nulis, tapi bisa aja ngalir gitu. Kalau kepepet itu ngalir gitu. Aneh, heran aku juga. Jadi buat buku tuh cuma 2 hari itu bisa nulis berlembar-lembar, bisa di komputer kalau udah ada idenya, udah ngalir gitu tulisan teh tanpa harus pikir panjang kata-katanya apa. Nanti kan pada akhirnya kan ada editor ya. Iya. Editor yang menyempurnakannya. Biasanya kalau ada salah-salah kan suka balik lagi kita, nanti editor suruh perbaiki gitu ya. Dulu mah kan, kalau mau nerbitin buku tuh kirain teh wow gimana gitu susah. Pas akhirnya kemarin ada antologi dan bisa nulis 3 buku teh, ternyata bisa ya gitu kan pikirnya teh. Saya kan seorang bidan ya. Saya seorang bidan, tapi cita-cita saya kan pengen edukasi, tapi lewat tulisan. Kadang semua orang kan bisa kita training lewat langsung. Jadi kalau lewat tulisan kan bisa dibaca banyak para ibu hamil atau ibu nipas dengan banyak kasus di lapangan. Selama kan saya keluar dari kuliah bidan itu 2015 ya Pak. Jadi banyak kasus, sebenarnya banyak banget kasus dari hal-hal ilmu yang sepele yang kadang tidak diperhatikan masyarakat gitu. Di antologi itu juga saya ngangkat materi-materi kebidanan tentang yang terakhir itu tentang pengangkatan rahim. Ada salah satu teman saya itu mah emang kasus teman saya yang aku angkat di cerita antologi itu tentang bagaimana dia angkat rahim. Setelah 17 tahun baru dikasih anak, itu pun lewat adopsi karena saya waktu itu tinggal di desa. Kemudian pasien aku teh nggak bisa ngasuh si anak itu dan bilang, ibu ini mau dikimanain anaknya, emang rezeki teman aku setelah 17 tahun pengen punya anak. Akhirnya ya udah saya kasihin ke teman aku teh, tapi dengan ya cara baik-baik gitu, dan keluarganya kan mau. Dan dari cerita itu kan kadang merinding ya, awal dari tahu gitu bagaimana perjuangan teman aku pengen punya anak teh sampai dia harus diangkat rahimnya gitu. Nah aku teh ceritain lewat antologi. Kalau emang pengalaman pribadi itu ngalir aja ya, karena kita kan tahu kasusnya, tinggal lupahin gitu. Tapi kadang ide teh kadang kalau lagi moodnya jelek tuh udah gitu males, tapi padahal mah banyak visi misi tuh yang pengen ditumpahin ke buku karena masih bisa berbuat baik gitu walaupun lewat tulisan gitu niatnya itu. Nah, pengen punya tips-tipsnya gitu. Banyak banget. Kemarin aku kan sempat kirim ya beberapa tulisan ke Kang Mukti yang lewat chat itu. Chat Instagram. Yang di WA Kang Mukti. Yang ada tulisan yang tentang bayi gitu. Oh iya. Nah itu ada beberapa ide, ada beberapa yang emang udah ini pengennya gini nih supaya saya bisa edukasi. Selain saya bertatapan dengan pasien, ada juga yang jangkauan yang lebih luas lagi kan bisa lewat tulisan ya. Yes, betul. Dengan berbagai banyak kasus, salah satunya ada ilmu yang sedikit yang kita punya gitu bisa ditumpahin. Tapi terkadang suka blank kalau udah mulai ngetik, aduh ini teh harus gimana lagi. Ya. Oke Bu, luar biasa. Ya, ini menarik ya Bu Sumiati ya. Jadi
pengalaman-pengalaman yang Bu Oh, Sumiati lakukan, yang dapatkan itu kan jadi buku itu kan kita bisa memberikan sesuatu sama orang lain kan. Dia belajar tentang pengalaman Bu yang minta Sumiati kan. tipsnya dari kamu. Siap, Bu. Nah, eh Ya, itu bekal Bu Sumiati, itu bekal. Coba dibanyakin aja. Sekarang kalau udah buku antologi udah banyak, buku solo coba. Ya, buku solo dicicil aja, sehari satu halaman aja. 100 hari kan udah 100 halaman, 3 bulan 100 halaman kan itu gitu pengen saya. buku solo. Nah, tips saya kalau untuk ngeblank ya, kalau misalnya pada saat di tengah-tengah, Nah, sistemnya bahasanya itu. writer's block lah ya, bahasanya writer's block ya Bu ya. Tips saya sih sederhana, kalau misalnya udah ngeblank ya udah, main dulu aja me time, terus alihkan dengan aktivitas lain gitu ya. Cuman kalau di Word-nya itu, Microsoft Word-nya itu kita merahin tuh, merahin berarti sampai sini nih gitu ya. Kalau sudah mulai proses menulis, saya selalu menyarankan orang-orang yang nulis buku solo itu pakai kerangka ya. Walaupun ada beberapa buku saya nggak pakai kerangka, asal ngalir aja nulis ya. Tapi kalau untuk awal-awal, saran saya penulis pemula pakai kerangka. Kerangkanya sederhana aja, misalnya mau nulis tentang apa sih? Tentang ini, tentang itu, nah, tulisin aja tuh. Nah, nanti kerangka itu bisa berubah kok pada saat kita menulis, bisa berubah kerangkanya. Ya, misalnya pada saat menulis ternyata ada ditambahin babnya boleh, ditambahin temanya boleh, atau dikurangin juga boleh. Nah, fleksibel aja Bu. Justru perjalanan terbaik seorang penulis itu buku solo. Jadi kita bisa menumpahkan banyak hal ya. Kalau di buku antologi itu kan kita bareng-bareng sama lain, dan bisa jadi nggak semuanya tertuangkan gitu. Kalau di buku solo kan semuanya tertuangkan. Dan Bu Sumiati itu seorang bidan, banyak orang-orang yang membutuhkan pemahaman-pemahaman tentang kesehatan kan. Tadi tentang angkat rahim dan sebagainya itu kan luar biasa Bu. Orang-orang umum itu kan butuh banget gitu. Butuh banget. Dan personal branding Bu Sumiati akan terangkat misalnya ketika ketemu sama pasien misalnya ya. Terus pasiennya dikasih buku, Bu, Ibu, Bapak, ini buku saya, silakan diterima. Oh, luar biasa itu. Wah, terima kasih. Minta tanda Pengennya tangannya ya, minta tanda tangan gitu kan. iya sih Kak Ukti, doain aja sekarang tuh kan lagi yang kemarin sempat dipusikan, yang perjalanan rahim. Allah kan sekarang lagi ngasih aku keturunan di awal. Ini kan baru pasca menikah gitu, lagi dikasih keturunan. Mudah-mudahan perjalanan tentang buku rahim itu bisa eh melun- Amin, bisa amin, amin. saya rangkai gitu. Siap. Amin, Karena amin, pengen amin. banget sih menceritakan, karena hal-hal sepele kan kadang, tapi kalau nggak sampai ilmunya kadang suka diabaikan gitu ya. Siap. Betul, Karena betul, betul. kasus-kasus di lapangan tentang perempuan, ya kebanyakan seperti itu sih kalau kasus di lapangannya gitu. Yes, yes. Dari Kemarin ada mulai, salah satu penulis, dia bukan bidang kesehatan ya, tapi dia concern di bidang kesehatan. Dia ngebahas tentang kalau laki-laki apa tuh? Laki-laki, perempuan head ya, head pertama, ya, head pertama. Nah, itu kan buat milenial zaman sekarang itu kan yang head pertama itu kan jadi ya harus butuh referensi kan gitu. iya bener. Jadi Kadang suka, apalagi kadang kalau ini masih kalau belum masuk. profesinya jelas gitu, profesinya Bu Sumiati jelas bidan, ya udah fokus tulisan-tulisan yang ke arah pemahaman atau edukasi tentang bidan, Bu. Iya sih, Bismillah ya Kang Ukti, mudah-mudahan bisa sih, bisa Siap, terrealisasi. insya Pengen Allah. banget sih. Mudah-mudahan nanti ya dengan ada wadah ini gitu bisa dibantu. Siap, insya Allah ya. Bismillah ya Bu ya. Ditunggu ya Ya, naskahnya ya. insya Allah Kang. Atur nuhun ya Kak. Ya Bu Sumiati, terima kasih banyak. Sami-sami. Oke, luar biasa teman-teman semua. Ada lagi yang pengen cerita? Udah ya. Terakhir dari saya pengen memberikan sedikit ya tentang pejuang literasi. Setelah itu baru kita sudahi acara mentoring literasi berdaya ini ya.
Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menjadi pejuang literasi, saya ucapkan selamat ya, karena insya Allah pejuang literasi adalah orang yang siap dan bersedia untuk mengajak dan motivasi orang lain agar cinta dengan literasi melalui kegiatan membaca, menulis, dan menerbitkan buku serta mendapatkan komisi. Ya, insya Allah kontribusi pejuang literasi adalah kita sama-sama berkomitmen untuk mulai dari diri kita sendiri, ya dari diri kita dulu nih, yaitu membaca dan menulis. Kita luangkan waktu untuk membaca dan menulis ya, dan membiasakan diri tentunya. Yang kedua, dimulai dari kita untuk mengajak dan motivasi orang lain untuk membaca dan menulis ya, dan tentunya nanti bisa sekalian untuk bisa menerbitkan buku ya, bersama-sama bareng-bareng kita ya, dan juga bareng-bareng juga untuk menerbitkan karya. Bagi teman-teman yang pengen buku antologi dulu, silakan. Mau langsung buku solo, silakan. Yang penting karyanya terbit, yang penting jangan berhenti untuk menulis gitu ya. Nah, langkah terbaik buat para pejuang literasi yang pertama adalah Bapak Ibu semua udah unduh dan baca 7 e-book tentunya. Yang 7 e-booknya belum dibaca, silakan langsung dibaca. Bagi yang belum dapat 7 e-booknya, kayaknya sudah dapat semua ya, langsung masuk ke member area. Nah, cara masuk ke member area sudah saya jelaskan. Kalau di pejuang literasi ada caranya tuh ya di panduan yang baru saya kirim tadi sore ya. Terus teman-teman Bapak Ibu semua, ketika udah unduh 7 e-book, jadi pejuang literasi bareng-bareng sama kita dan menyebarkan informasi tentang 7 e-book itu. Dan 7 e-book itu fondasi untuk semangat orang lain menulis dan menerbitkan buku. Nah, tentunya belajar tuh e-course-nya tuh teknik menulis dasar gitu ya. Bagi yang insya Allah di e-course itu udah saya jelaskan teknik-tekniknya ya, gaya menulisnya dan sebagainya udah saya jelaskan dengan pas gitu ya, dengan lengkap menurut saya gitu ya. Nah, selanjutnya usahakan untuk menerbitkan buku gitu. Jadi pejuang literasi kalau nggak punya buku mah ya kan kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya gitu, baru ngajak orang untuk menerbitkan buku. Kalau belum ya berarti sebarin dulu aja e-booknya gitu supaya banyak orang merasakan manfaat dan bisa bergerak bersama di pejuang literasi. Nah, baru nanti insya Allah ketika udah nerbitin buku bisa mengajak orang lain untuk menerbitkan buku. Nah, ini 6 langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh pejuang literasi. Nah, ini 7 e-book yang teman-teman Bapak Ibu semua sudah baca tentunya, dan silakan share promosinya atau link uniknya ada di member area. Jadi insya Allah teman-teman Bapak Ibu semua ketika sebarkan link unik yang ada di member area, nanti dapat komisi ya, dapat cuan. Nah, ini teknik menulis dasar ya selama 30 hari. Dan tentunya penghasilan menjadi pejuang literasi cuannya adalah ada komisi semangat 5%, komisi pengembangan 5%, komisi kepemimpinan 10%, komisi penerbitan tingkat 1 30%, dan komisi penerbitan tingkat 2 10%. Nah, hitungan secara detail sudah ada di member area. Ada video yang saya jelaskan tentang bagaimana mendapatkan penghasilan atau cuan menjadi pejuang literasi. Gitu ya. Dan komisi ini dibuat untuk menjadi salah satu semangat agar literasi di Indonesia jauh lebih maju lagi. Fokus kita semua adalah memajukan literasi di Indonesia. Minta doanya, semoga kita bisa sama-sama bergerak, istiqomah, komitmen. Semoga SDM di Indonesia semakin cerdas dan berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mentoring sesi ini. Nanti insya Allah di mentoring selanjutnya, kita akan bahas dengan tema menjadi penulis hebat. Ya, gimana ya cara menjadi penulis hebat? Nah, insya Allah di mentoring literasi berdaya selanjutnya, saya akan bahas tentang menjadi penulis hebat. Itu sudah jam 9:30, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya dan atas perhatiannya dan bisa hadir di sini. Walaupun cuma hanya sedikitan orang, tapi saya mulai dari sesuatu hal yang kecil dulu ya. Karena hal yang besar kan dimulai dari yang kecil dulu gitu ya. Terima kasih untuk Bu Tarti. Terima kasih untuk Bu Krisanti udah hadir, Teh Mas Pupah, Bu Simiati, Kang Abdul Aziz. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya berikan. Buat teman-teman juga yang nonton video atau e-record ini yang nanti saya akan bagikan ke para pejuang literasi. Semoga mendapatkan banyak manfaat dari sesi mentoring literasi berdaya ini. Terima kasih, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, sukses buat Bapak Ibu semua, para pejuang literasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih semuanya. Saya Liv ya, silakan saya matiin ya.